Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita, ya, memberikan kesehatan kepada kita, yang memberikan nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat ibadah, yang mengizinkan kita untuk bisa berkumpul pada malam hari ini di majelis tahsin online Gak Ngaji Gak Asik. Semoga dicatatkan sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah ridha dengan majelis ini. Alhamdulillah, pertemuan di malam hari ini tentunya akan melanjutkan, ya, pembahasan matan uh, Nunia Sakhawi, ya, tentunya untuk mewaspadai kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh para qari dalam membaca Al-Quran. Alhamdulillah Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Ya, semoga kita semua bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Dan apabila Ustadz sudah siap, Anda serahkan kepada Ustadz. Silahkan. Tafadhal Ustadz. Baik, baik. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala nikmat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nikmat yang tiada tara, nikmat yang banyak yang alhamdulillah Allah titipkan kepada kita. Ya tentunya banyak di antara kita ya yang sering lalai terhadap nikmat sehat, sering lalai terhadap nikmat luang, ya, nikmat sempat, ya. Dan ini sudah diingatkan oleh Nabi SAW, ya, dua nikmat yang mana nikmat ini sering kita lalaikan, yaitu nikmat waktu luang dan nikmat sehat ini. Nah, jadi ketika sehat tidak meluangkan waktu untuk suatu hal kebaikan. Ketika ada kebaikan di depan mata, kita sedang tidak sehat. Nah ini yang menjadi apa? Menjadi uh, sudah terpasang ya, sepasang ya ini. Jadi harus ada nikmat sehat dan nikmat sempat ini menjadi pasangan. Dan sahabat yang baik Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan juga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjalani kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan kepada kita. Baik, alhamdulillah sudah bergabung beberapa teman-teman kita ya, yang lain mungkin atau yang lain mungkin uh, kesusahan jaringan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah mudahkan, dan juga mungkin ada halangan-halangan berikutnya ya, mudah-mudahan Allah mudahkan juga. Baik sahabat kami, rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya, yaitu pembahasan tentang Nuniyah As-Sakhawi, kitab As-Sakhawi. Kemarin sudah sampai bait ke-22 kalau tidak salah. Benar? Bait 22 ada yang Nah, menandainya. Nah, jadi sekarang kita bait ke-20, bait ke-23. Nah, bait 23 kita bacakan matanya. Bait 23 yaitu muallif ya, ya, penulis ya, rahimahullah menuliskan pada bait ini fi ya mi maqaluhum wa naziru ya la tudghimu ya ma'syaral ikhwani. Nah, ini kita ditegaskan ya, walaupun ada idgham ya, ya, atau mislain saghir ya, yaitu sukun bertemu dengan harokat ya. Mislainnya maksudnya adalah dua huruf yang semisal ya, seperti iya dengan iya, waw dengan waw, alif apa
dengan jim dan sebagainya, dan huruf yang semisal. Akan tetapi pengecualian pada huruf ya mad dan waw mad. Sebagaimana yang dijelaskan di sini, fi yaumi ya ma qalu wa hum wa naziru za la tudghimu ya ma'syaral ikhwani. Jadi la tudghimu tidak diidghamkan huruf ya tersebut ya. Nah, saudaraku di sini disebutkan jangan kau meleburkan huruf ya ke dalam ya yang berharokat berikutnya ya sukun maksudnya yang mad ya yang mad ya. Terus cara bacanya bagaimana? Dipisah fi yaumin qalu wahum. Nah, tidak dibaca fi yaumin tidak atau qalu wahum tidak. Akan tapi ya dimadkan, ya, waw juga dimadkan. Nah, sekali lagi saya bacakan fi yaumi ma qalu wahum wa naziru za la tudza ma'syaral ikhwani. Nah, ya. Padahal di sana secara tanda bahwa ini adalah idgham mislain shaghir. Ketemunya misal sebagaimana yang saya jelaskan waw dengan waw dan ya misalnya ya dal dengan dal yang semisal adalah sebut ya misalnya tijaratuhum makanuhum tadi juga sama ya maka di sini diidghamkan kalau tak ya diidghamkan ya fama rabihat tija harusnya rabihat tija tapi di sini diidghamkan langsung karena dia idgham mislain shaghir ya mislain baik. Tapi pengecualian dengan ya sukun dengan waw sukun maka di sini tidak dibenarkan. Kalau bukan la tudghimu ya ma'asyar iswa jangan kamu masukkan aku. Nah, selanjutnya adalah bait yang wal wawu fi hayy ya afuwan ya wa nadhir idghamuhu hatmun 'alal insan. Jadi waw yang dia lin maka dileburkanlah dia waw yang pertama ke waw yang kedua. Ya, waw yang lin maksudnya adalah misalnya waw ya waw sukun fathah dengan ya maka nah misalnya di sini disebutkan hatta afaw wa qalu. Makanya dileburkan kepada huruf yang kedua. Nah, dileburkan pada huruf yang kedua. Selanjutnya adalah ya di sini dijelaskan idghamuhu hatta mun'al insani. Maka di sini dileburkan kepada huruf yang kedua. Contohnya tadi apa? Hatta ya Allah. Hatta ya afu wa qalu. Ya atau au au wazanuhum yukhsirun. Au wazanuhum yukhsirun. Nah, di sini dia diidghamkan atau dileburkan. Nah, sampai di sini bisa difahami, teman-teman. Sebelum kita masuk eh, ke pembahasan yang terkhusus huruf dhad. Yang mana huruf dhad ini adalah hampir semua manusia kesulitan di huruf dhad kecuali orang-orang Arab. Tidak ada ya. Nah, ingat ini aja. Notnya, catatannya. Yaitu mislain sogher itu berlaku kepada semua huruf ya, semua tanda kecuali ya dengan waw yang mad. Paham ya? Itu clue-nya teman-teman. Jadi mislain sogher itu
dua huruf semisal ya. Dia boleh ya dia boleh eh, lebur ke huruf yang keduanya terkecuali ya mad dan wawu mad. Mana ya mad Ustaz? Ya misalnya ya mad tabi'i harokatan. Fi misalnya itu mad. Ya tadi sudah dijelaskan ya. Makanya ya tidak boleh apa? Tidak boleh dia dileburkan ya yang pertama ke ya yang kedua. Nggak boleh dileburkan. Nah, kita lanjutkan kepada bait yang ke-25 yaitu pembahasan baru yaitu terkait dengan huruf dhad. Nah, di sini dijelaskan ya Allah menjelaskan wadhadu 'alin mustatilun mutbaqun jahrun killu ladaihi kullu lisani. Nah, ini disebutkan saya tadi ya maha sempurna Allah ini ya Allah Masya Allah huruf dhad ini ya. Huruf dhad ini kalau nggak latihan kita nggak akan pernah bisa ini. Harus banyak latihan huruf dhad. Ya, karena huruf dhad ini bisa jadi dirubah oleh atau pembacanya karena kesalahannya dirubah menjadi lam yang tebal kah atau misalnya dirubah menjadi huruf vo huruf vo karena dia apa namanya hampir-hampir mirip dan hampir-hampir berdekatan. Tapi yang sering terjadi adalah huruf dhad ini dirubah menjadi huruf dal. Maghdubi ya huruf-huruf dal. Nah, misalnya saya ulangi ya. Wadhadu 'alin ya. Wadhadu 'alin dan huruf dhad ini memiliki apa? Mustatilun sifat istitalah ya. Memiliki sifat uh, istitalah ya. Juga sifat itbaq, jahrun ya. Juga sifatnya sifat isti'la ya. Sifat jahar dan yakillu ladaihi kullu lisani ya. Ada juga sifatnya idbaq ya. Maka setiap lisan manusia kullu lisan ya kullu lisan setiap lisan manusia ini agak kesusahan ketika dia membunyikan huruf dhad. Apalagi yang baru-baru belajar, wah masya Allah huruf dhad ini adalah wah masya Allah banget lah ya. Huruf dhad adalah huruf yang luar biasa kesusahan bagi lisan yang tidak latihan. Tapi ketika dia latihan maka ini mudah teman-teman. Sangat mudah. Bagaimana yang Jazim mengatakan apa? Tidak ada bedanya kita dengan orang yang luar sana kecuali apa? Kecuali mereka yang melatih rahangnya. Nah, terus apa yang disampaikan Imam Sakhawi di sini berhati-hatilah ketika melafazkan huruf dhad ini pesan yang disampaikan oleh Imam Sakhawi adalah ketika melafazkan huruf huruf dhad. Kenapa teman-teman huruf dhad cenderung dia bisa berubah jadi huruf dha ya huruf dha. Contohnya misalnya waladhdallin jadi waladhdallin. Nah, ini tidak boleh fatal. Ya, ini kesalahan besar. Kalau waladhdallin adalah kesesatan, tapi kalau waladhdallin ya apa? Mendapatkan naungan. Tidak ada orang Yahudi Nasrani mendapatkan naungan. Mereka mendapatkan azab dari Allah SWT, mendapatkan siksa dari Allah SWT. Baik, baik. Yang ke-26 ya, bait ke-26 rahimahullah menuliskan hasya lisani fil masbah. Allah akbar apa ini? Baik, saya ulangi. Ya. Hasya lisani ya bil fasahati qayyim. Ya, maka ini maha sempurna Allah ya telah menciptakan lisan dan mengisi dengan kefasihan. Ya, fasahati qayyim. Ya. Jadi huruf lisan ya lisan yang tidak bertulang ini ya menjadi luar biasa ya menjadi ladang pahala ya cepatnya dia bergerak ke depan ke kiri ke kanan ya ke belakang ya. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpikir fa'tabiru ya ulil albab maka ambillah pelajaran bagi orang-orang yang berpikir huruf dhad ini mustahil kita akan bisa kalau kita tidak latihan
Karena dia punya istitalah itu. Istitalah artinya dia ke belakang sini, ke sini, yang belakang dinaikkan. Mustahil, mustahil orang yang tidak latihan tak, belum bisa melakukan. Mustahil orang yang tidak latihan melakukannya. Ya, ini hanya orang-orang yang latihan, melatih rahangnya, melatih gerahamnya, ya, untuk melakukan tersebut, baru dia akan bisa melakukan itu. Nah, selanjutnya apa kata penulis ya? Ya, zaribin li ahkamil hurufi mu'ani. Jadi hal tersebut akan diperoleh dengan apa? Istiqamah dalam melatih mengucapkan huruf-huruf sesuai dengan apa? Sesuai dengan kaidahnya. Huruf-huruf yang susah misalnya dia pasti akan cepat bisa. Kalau apa? Kalau dia latihan sebagaimana lagi ulangi lagi kata Imam Jazari ini, kita dengan orang yang di luar sana sama. Kecuali mereka yang melatih rahangnya, melatih gerahamnya, melatih lisannya, melatih ujung lidahnya, melatih apa namanya pangkal lidahnya ya. Jadi terkhusus huruf dhad ini memang huruf yang sangat spesial, maka harus latihan lebih lebih banyak, harus latihan lebih keras lagi. Ya, makanya Masya Allah Syekh ya menjelaskan rahimahullah ya hasya lisani bil fasahati qayyim. Jadi maha suci Allah yang telah memberikan lisan ini dengan baik pengucapan yang sahih, ya lisan yang sangat sempurna, ya tidak bertulang lagi, masya Allah. Ya, tapi kalau tidak dirawat dengan baik lisan ini, maka dia akan menyakiti setiap makhluk. Terus apa kata muallif? Ya, zaribin li ahkamil hurufi mu'ani. Jadi apa? Ketika seseorang yang istiqamah terus belajar, istiqamah terus melafazkan apa namanya? Melafazkan huruf demi huruf, maka apa katanya tidak ada huruf yang susah. Yang ada apa? Kita tidak mau belajar. Ketika mau belajar maka nggak ada huruf yang susah, semuanya sama saja. Nah, sama saja ya. Tidak ada huruf yang susah. Masya Allah. Siapa nih Teh Marli? Ini Teh Marli pada larang bukan? Ya, Ustadz. Masya Allah. Ya sehat-sehat Teh. Alhamdulillah. Maaf ya, Ustadz baru bergabung. Apa-apa. Kita baru mulai kitab juga. Baik. Terus apa? Eh, ketika orang melatih rahangnya, maka orang itu akan bisa. Ya, orang itu akan bisa. Ketika orang tidak melatih rahangnya, maka siap-siaplah dia kesusahan dalam dalam menyebutkan huruf demi huruf tersebut. Ya. Nah, dalam Imam Jazari juga ya, tidak ada huruf yang sulit bagi lisan orang yang eh, tidak ada huruf yang sulit bagi lisan selain huruf dhad. Dalam hal ini lisan manusia berbeda-beda dan sedikit yang mampu mengucapkan lisan dengan baik ya. Jadi oh, huruf dhad ini memang huruf huruf Arab dari Arab. Tidak, kalau orang di luar Arab biasanya agak kesusahan. Tapi mereka melatihnya, mendengar latihan talaki ditalkin terus begitu, maka ini menjadi apa namanya? Uh, menjadi latihan tersendiri buat buat kita ya, buat yang melatihnya. Tapi ketika dia tidak mau melatih dirinya, maka ya bersiap-siaplah tidak akan pernah bisa mengucapkan huruf dhad dengan sempurna. Nah, debit yang ke-27 ya masih terkait tentang huruf ini. Kam ramahu qawmun fama abdaw siya. Fama abdaw siwa. Lamin mufakhamatin bila irfani. Nah, Mu'alif mengatakan betapa banyak kaum yang berusaha mengucap huruf dhad akan tetapi mereka tidak sadar justru malah menampakkan huruf lam yang tebal seperti yang saya katakan tadi. Jadi mereka mengatakan huruf-huruf yang tebal misalnya dha jadi dha dha
Allah. Jadi huruf lam yang disebutkan Allah, Allah. Jadi Allah. Ha, padahal dia huruf bo, ya misalnya huruf bo, ya. Bukan huruf lam yang tebal, ya. Huruf lam yang tebal, misalnya Allah, Allahu la ilaha illallah. Bukan huruf, jangan sampai dia seperti sudah saya jelaskan dulu, huruf lam tebal itu seperti itbaq. Allah, Allah, bukan begitu huruf lam tebal. Lam tebal itu biasa, ya. Jadi jadi al. Ya misalnya Allah, wallahu bima. Beda dengan huruf dot, dot, bo, ya. Misalnya waladhdallin. Nah, begitu. Sampai di sini bisa difahami teman-teman? Terkait huruf dot, ya. Nah, kita lanjutkan pada pembahasan bait ke 28 dan bait ke 29. Habis itu kita diskusi sedikit terkait tentang huruf dha dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya apa? Penulis menuliskan, ya, mayyizu bil idahi an dha'i fa fi. Ini disebutkan tadi yang Anda sampaikan, ya. Jangan sampai dia huruf dha seperti huruf dha, ya. Harus dibedakan, ya. Misalnya adlalna au fi dhidha yashtabihani. Nah, harus dibedakan antara, boleh jelas, jangan sampai dia tidak jelas, antara huruf dhad dan huruf dha, ya. Antara huruf dhad dan huruf dha. Nah, yang keduanya itu memiliki kemiripan bunyi seperti kata, ya, adlalna, ya, dan ghid. Nah, jadi adlalna nanti, ya. Nah, ini jangan sampai dia disebutkan adlalna, tapi adlalna. Nah, jangan juga saya sering lalai di waladhdallin jadi waladhdallin, ya. Ya, jadi waladhdallin tak boleh, ya. Ini adalah kesalahan sebagaimana yang disebutkan, ini kesalahan yang fatal, kesalahan yang kesalahan besar. Nah, di bait yang 29, ya, nulis, ya, rahimahullah, ya, menuliskan wa kadza, ya, wa kadzaka muhtadar. Nah, muhtadarun, atau apa juga ini, wa nadhiratun ila, apa juga, wa bi la yahuddu ala. Jangan sampai la yahuddu, ya. Atau la yahuddu. Wa khudhu zaid ani. Nah, jadi amalkan hal tersebut dengan apa? Dengan ketundukan. Jangan sampai, saya paling bagus dodnya. Wah, harus saya perlihatkan sama mereka. Nih, mereka nggak ada apa-apanya. Saya belajar dot itu misalnya, khusus belajar dot saja sama 2000 syekh misalnya. Harus saya pamerkan dot saya, nggak begitu, ya. Jadi huruf tadi itu dilatih, setelah dilatih maka amalkan. Maka dibilangkan di sini apa? Amalkan hal tersebut dengan ketundukan, rendah hati dan sebagainya. Ajarkan sesuai proporsionalnya. Jangan sampai kita berlebihan dalam mengajarkan ini, ya. Baik. Nah, tadi membedakan huruf dha dan huruf dha. Bagaimana? Yang telah dijelaskan, huruf dha ini jelas. La dharasa min awsar wa yumnaha. Kalau huruf dha ini, ya, tertadi introfema, tertadi as-sanaya sebelah. Jadi as-sanaya. Jadi tertadi ujung gigi seri atas. Nah, terus, ya,
Sebelum sampai ke bait 30, ya, ada yang mau didiskusikan, silahkan, boleh. Misalnya, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ya silahkan, eh, silahkan. mau nanya itu kan kayak kita tidak bisa jelasinnya karena bukan orang pesantrenan ya Ustaz ya. Itu matan, dalil sama hadis itu ada bedanya apa memang sama Ustaz? Baik, sudah Bu. Sudah itu aja ya Ustaz. Kalau ada yang nanya tidak bisa jelasinnya kalau tidak tahu. Baik, baik. Apa itu matan? Ya, matannya seperti syair, agar memudahkan kita untuk belajar. Misalnya begini nih, eh, apa? Contohnya di Indonesia kayak pantun gitu. Apa? Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh kita berjumpa lagi. Ya sama kayak gitu. Ini adalah sebuah syair atau nazam yang dibuat oleh masyayikh, dibuat oleh para ulama untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam belajar ilmu tajwid dan untuk memudahkan kita untuk menghafalnya. Contohnya misalnya yaqulu di matan tuhfah misalnya yaqulu roji rahmatil ghafuri Duman Sulaiman wal Jamzuri Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Begitu. Wa ba'du hadzal nazril muridi fin nuni wat tanwin wal mududi. Ya gitu. Sama itu bituhfatil atfali an syaikhina al-mihizil kamali. Jadi ada bait-baitnya ketika dia i misalnya a gitu. Sama seperti ini ya. Tadi saya bilang tuh kalau ada sumur di ladang, boleh kita bernumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh kita berjumpa lagi. Ya, begitulah. Jadi matan itu apa? Syair atau yang tersusun rapi, yang indah untuk kita mudah menghafalnya dan untuk kita mudah mempelajarinya. Terkait dengan dalil atau hadis ya, hadis itu sesuai yang kita ketahui adalah ucapan yang disampaikan oleh Nabi SAW ya, baik dari lisannya, ketetapannya, dan diamnya Nabi SAW adalah hadis. Ya. Terus apa dalil ya? Dalil itu termasuk hadis, termasuk Al-Quran. Al-Quran dan hadis, ijma para ulama dan qiyas ini adalah termasuk daripada dalil ya, untuk menguatkan misalnya hati kita, juga untuk apa? Untuk mengetahui hal-hal yang haram, hal-hal yang halal, yang sunnah, yang mubah, yang makruh dan sebagainya ya. Itu terkait daripada dalil, yaitu Al-Quran, sunnah, termasuk hadis itu ya, dan ijma para ulama, kesepakatan keputusan para ulama, dan qiyas, yaitu mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu. Baik, begitu. Allah taala alam. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bukanan. Ustaz, izin bertanya. Huruf dod itu kan dia mengalir ya Ustaz. Ya, rokhawah. Itu gimana posisinya Ustaz? Lidahnya. Ketika Ya, seperti oke. di Al-Mulk itu yang birrun, itu kan ada yang dua huruf sukun ya Ustaz. Nah, biar Iya, mengalirnya itu maksudnya. gimana Ustaz? Mengalir tapi Baik. tanpa mengurangi ketebalannya gitu Ustaz. Lidahnya gimana Ustaz? Iya, Posisinya. iya. Baik. Sudah? Nah, mengalir tapi bagaimana lidahnya? Lidahnya tetap lam rasa min awsara aw yumnaha. Ya. Contohnya bagaimana saya?
lam yahid, yahid, hid, 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 hid. Terus bagaimana yang walau bo, lau, lau, lau bo. Tetap di atas lau, lau, tetap di atas. Jadi dia mengalir lab, labbo, labbo. Nah, jadi mengalirnya dia tetap hurufnya di situ, ya. Sesuai kaidahnya, ya. Sukun itu artinya apa? Tempat wadah terdiam, mendiami di situ. Maka dia diam di situ. Beda dengan harokat. Kalau harokat terlepas daripadanya. Misalnya bu, dia ada juga lepas. Atau misalnya bo, terlepas. Bo, oh, terlepas. Tapi kalau dia sukun tidak. Misalnya ab, 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 walabbo, walabbo. Dan juga dibahas di situ ketika dibahas oleh Syekh Abdul Karim, ya hafizahullah taala, ya dad seperti itu, lab, labbo, labbo, labbo. Nah, terus latihan, terus latihan. Mengalirnya berarti tetap di situ ya Ustadz, biar Tetap di mengalir situ. gitu. Ya, mengalir di situ. Lam yahid, hid, 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 gitu. Ujung lidahnya nggak nempel ke langit-langitnya Ustadz kalau mengalirkan. Baik. Lihat, kalau huruf bod itu bedakan yang menempel dan yang menyentuh. Yang menyentuh di ujung, yang menempel itu laudrosamin au saro au yumnaha. Laudrosamin dia gigi raham, gigi raham. Au saro au yumnah, kiri atau kanan. Dia menempel, berarti dia diem. Ya, nah, kenapa ujung lidah ini dia menyentuh? Bukan kenapa. Ujung lidah adalah dia menyentuh. Ketika dia berharokat. Ketika dia sukun, maka dia diam. Tidak dia lari. Ya, karena sukun itu ya diam. Sahkan itu dia diam. Baik Ustadz. Latihan. Dan terus latihan. Berlatih. Ya, intinya adalah berlatih. Baik. Alhamdulillah. Soal sudah lagi. Nah, begitu bukan. Baik Ustadz, jazakallah khair Ustadz penjelasannya. Terus latihan aja, latihan. Makanya semua lisan itu akan kesan kita ke huruf dhad. Kuncinya adalah latihan. Semua masyayikh menyebutkan itu. Semua guru-guru tajwid juga menyebutkan itu. Dan sama saya juga dulu kesusahan huruf dhad. Tidak ada yang mudah ketika huruf dhad. Ya, semua Iya pada Ustadz. kesusahan karena memang sudah dari sononya, ya. Imam Syafi'i menjelaskan seperti itu, Imam Jazari menjelaskan seperti itu, ya. Semua menjelaskan huruf dhad. Bahkan dalam syarah Al-Jazari itu, bahkan dalam matan Al-Jazari itu khusus bab dhad, khusus bab dhad. Nah, baik. Kalau sudah, alhamdulillah, insyaallah. Tidak ada lagi. Kita akan Syukron lanjutkan nanti Ustadz. di bab afwan. Kita akan lanjutkan nanti bab 30 sampai berikutnya.
Nah, alhamdulillah ini yang dapat Anda sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi manfaat buat Anda pribadi dan untuk kita semua. Dan tentunya saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat yang nanti akan memberikan timbangan kita di hari akhir dan akan mengalir pahala untuk kita sebagaimana Nabi SAW katakan idza mata ibni Adam yanqata amalu illa min salasin sadaqatun jariyah aw ilmu yantafa'u bih aw lansaru yad'u lahu. Jadi ya enggak apa-apa. Ya, jadi begitu. Ketika mati anak Adam maka terputus semuanya kecuali 3 hal tadi. Amalan yang saleh, ya, ilmu yang bermanfaat dan apalagi anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Dan oleh karenanya saya mohon kepada Allah mudah-mudahan ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan kita yang ada di sini ya yang sudah tidak memiliki ayah ibu ya mudah-mudahan kita tergolong orang yang soleh, orang yang solehah yang mendoakan orang tuanya, yang beristighfar kepada orang tuanya sehingga sampai kepada pahala sampai kepada orang tuanya dan sampai ampunan kepada kedua orang tuanya. Nah, hadza wallahu taala alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tentunya saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik untuk kita, jalan yang hak dan mudah-mudahan juga terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat untuk diri kita dan untuk keturunan kita. Barakallahu fikum. Ya, Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Sebelumnya saya minta keikhlasan antum semua untuk mendoakan saudara kita ya, Ustaz Henry. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan Allah berikan kesabaran serta mudah-mudahan Allah gugurkan dosa-dosanya, gugurkan kesalahan-kesalahannya dari penyakit yang sedang Allah berikan sekarang, Allah amanahkan sekarang untuk Allah uji sekarang. Allahumma rabbana nasi azbil bashar wa shifaa anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira. Terima kasih banyak Ustaz sudah memaparkan materi Nunia Syakhawi ya dan semoga teman-teman semua di sini bisa ya, nyimak dan memahami apa yang disampaikan sehingga bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita lebih baik lagi. Insya Allah kita akan berjumpa besok di sesi talaki tentunya bersama Ustaz Rudini di Tasya Online Ngaji Nggak Asik. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang sudah bergabung. Jazakumullahu khairan katsira dan terima kasih banyak untuk Ustaz. Jazakallahu khairan katsira. Insyaallah kita berjumpa besok. Tetap subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.